Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Semoga kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, perkenalkan nama Ibu Isfi Fariha. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang mengenai pemahaman virus yang berkaitan dengan ciri, replikasi, peranan dalam aspek kehidupan masyarakat. Nah, adapun juga tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama itu ada siswa mampu menjelaskan peranan virus dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada siswa mampu membedakan cara replikasi virus. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan peran virus. Nah, pasti kalian pernah ngerasain yang namanya flu atau batuk ya. Nah, itu tuh disebabkan oleh makhluk kecil yang bernama virus. Nah, ngomong-ngomong tentang virus, pasti kita terbayang akan virus corona saat ini ya, yang dimana seluruh dunia dan negara kita salah satunya sedang memerangi virus ini, karena virus ini cukup mematikan untuk manusia, dan maka dari itu kita harus tetap menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh kita, dan selalu makan makanan yang bervitamin tinggi. Nah, oke, kita langsung aja ke penjelasannya tentang apa itu virus. Virus itu berasal dari bahasa Latin yaitu virion, yang berarti racun. Nah, virus ini adalah suatu partikel yang menggunakan bahan genetika berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh protein yang disebut kapsid, dan pada beberapa virus ada juga komponen lain seperti lemak. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari virus ini? Yang pertama dari ukurannya ya. Ukurannya tuh kecil banget. Ukurannya sekitar 20-400 nanometer. Nah, ukurannya ini rata-rata 50 kali lebih kecil dari bakteri, bayangin. Lebih kecil banget. Nah, si virus ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron ya, biar lumayan terlihat jelas. Nah, kemudian ada juga komponen virus. Nah, virus dengan bagian-bagiannya yang sudah matang disebut virion. Masing-masing virion ini terdiri atas satu jenis asam nukleat, yaitu RNA atau DNA, dan protein pelindung yang disebut kapsid. Nah, fungsi kapsid bagi virion ini yaitu yang pertama, melindungi asam nukleat virus dari kerusakan, misalnya oleh enzim pencernaan nukleus. Dan yang kedua itu pada permukaan kapsid dapat bagian untuk mengendali reseptor atau tempat melekatnya pada permukaan sel inang. Nah, virus juga memiliki bentuk ya. Nah, bentuknya ini bermacam-macam. Dikelompokkan juga menjadi bentuk spiral, ikosahedron, berpelindung, dan kompleks. Nah, terus kita bakal bahas tentang aktivitas pada virus. Nah, virus ini sebenarnya hanya memiliki asam nukleat dan selubung protein. Virus ini mendapatkan enzim dan bahan-bahan metabolisme dari sel yang ditumpanginya. Berbeda dengan sel, virus tidak mempunyai organel seperti ribosom, mitokondria, badan Golgi, dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya virus tidak dapat menghasilkan energi sendiri dan mensintesis enzim. Virus hanya dapat memperbanyak diri pada sel hidup yang aktif menggunakan metabolismenya. Nah, virus dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA ya. Virus DNA itu yang kayak gimana? Virus DNA ini mempunyai asam nukleat berupa DNA, misalnya virus herpes, bakteri D, dan cacar air. Nah, virus dapat berupa pita tunggal atau ganda ya. Nah, untuk virus RNA ini mempunyai asam nukleat berupa RNA. Misalnya virus hepatitis C, HIV itu termasuk virus RNA. Juga ada virus rabies dan virus polio. Virus dapat berupa ontaian pita dan pita tunggal. Nah, sekarang ada pengelompokan dari virus ya, berdasarkan tempat hidupnya. Nah, yang pertama itu ada virus pemakan bakteri atau Bacteriophage, yang ini bisa disebut sebagai virus kompleks ya, karena strukturnya ini memiliki kepala, lalu ada bagian DNA-nya atau asam nukleat, dan terdapat leher, juga ada selubungnya, dan plat bawah, juga ada spikersnya, lalu ada serat ekor. Nah, kemudian virus pada tumbuhan. Nah, virus pada tumbuhannya seperti ini. Bentuknya melingkar seperti itu, ada RNA nukleotidasnya, dan terdapat protein-protein di sampingnya. Nah, kalau virus pada hewan
ada seperti ini bentuknya, rabies virus disebutnya. Nah, memiliki bagian-bagian, yaitu ada RNA-nya, gliosiprotein, matriks protein, polimerase, phosphoryl protein. Nah, ini adalah virus yang berada pada hewan. Nah, virus juga dibedakan berdasarkan ada dan tidaknya selubung pada virus. Nah, sejumlah virus ini memiliki selubung yang disebut amplop. Nah, amplop ini berfungsi sebagai lapisan terluar saat tahapan daur hidupnya berada pada sel inang. Nah, virus yang terselubung juga memiliki protein yang disebut kapsid antara selubung dan genomnya. Nah, selubung virus ini diturunkan sebagian dari membran sel inang atau fosfolipid dan protein, dan dapat pula menyertakan glycoprotein virus. Protein itu dapat menghindarkan virus dari sistem kekebalan inang. Nah, dalam jangka waktu tertentu, sel tempat virus berkembang biak dapat melemah atau bahkan mati. Virus yang berselubung memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi dan dapat berubah dalam waktu singkat untuk menghindari sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana sih virus itu bereplikasi? Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata replika memiliki makna duplikat atau tiruan. Nah, sedangkan menurut Kamus Kesehatan, replikasi itu adalah pelipat gandaan atau reproduksi, khusus digunakan ketika mengacu pada virus. Jadi, pengertian replikasi virus ini adalah proses penggandaan dari virus itu. Nah, di daur bakteriofag ini dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Nah, bagaimana sih siklus litik ini? Nah, yang pertama itu ada di fase adsorbasi, yaitu tahapan penempelan. Pada tahapan ini, virus akan menempel pada sel inang dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dan reseptor pada permukaan sel inang. Lanjut ke tahap yang kedua itu ada tahap injeksi. Pada tahapan ini, virus mulai memasuki DNA atau RNA yang terkandung di dalamnya, sedangkan selubung protein dalam asam nukleat yang disebut kapsid tetap berada di luar sel. Lalu yang ketiga ada tahap eklifase, dan selanjutnya ada di fase sintesis, yaitu tahap pembentukan. Nah, setelah berhasil menginjeksi asam nukleat, bakteriofag ini tersebut menghasilkan enzim yang dikodekan dalam genomnya untuk menghentikan sintesis molekul bakteri atau protein RNA dan DNA. Nah, lalu yang kelima ada fase replikasi, yaitu sebagai penggandaan bentuk virus tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada di fase ke-6, yaitu fase perakitan. Pada tahap ini, perakitan virus akan membentuk tubuh mereka. Pada tahapan ini, kapsid yang telah terbentuk pada tahap sintetis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah terreplikasi sehingga menjadi virus yang utuh. Kemudian ada di fase lisis yang terakhir. Nah, setelah terbentuk virus-virus baru yang telah sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisosom untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Nah, lanjut ke siklus yang kedua, yaitu siklus lisogenetik. Ini lebih banyak ya daripada siklus litik atau siklus yang sebelumnya. Nah, pertama juga sama, ada fase absorbasi, yaitu virus akan menempel pada sel inang dan melubangi dengan enzim lisosom. Yang kedua juga sama, ada tahapan injeksi, yaitu di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan. Lalu yang ketiga ada tahap penggabungan. Nah, pada tahap penggabungan ini, virus akan memutuskan ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan memasuki ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Nah, kemudian yang keempat ada tahap pembelahan. Nah, bedanya di sini. Sudah terlihat pada tahapan ini, asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profag hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintetis dan melakukan pembelahan. Nah, kemudian yang kelima ada tahapan pemisahan. Lalu yang keenam ada fase eklifase. Ini sudah terpisah ya. Dilanjut ke fase yang ketujuh, yaitu fase sintesis. Sama seperti daur dilitik pada daur lisogenetik DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk
mengadakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Lalu berada pada tahap fase replikasi, yaitu penggandaan, lanjut ke fase perakitan, yaitu sama seperti daur litik juga. Pada daur lisogenetik, virus akan mulai merakit tubuh mereka. Selain itu, virus juga akan memulai memasuki asam nukleat atau DNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Nah, yang terakhir ada di fase lisis, merupakan tahap terakhir dari daur ligostik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisosom yang digunakan untuk menghancurkan sel inangnya. Lalu apa sih peranan virus dalam kehidupan manusia ini? Nah, yang pertama ada peranan virus yang merugikan. Misalnya pada penyakit corona yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Nah, penyakit ini sangat berbahaya, sangat mematikan, dan penyebaran juga sangat cepat. Bisa lewat bersin atau batuk dari seseorang. Nah, seperti inilah penyebaran dari atau pembentukan bagaimana virus COVID ini dapat menyerang manusia. Disinilah virus yang mempunyai bagian 3 utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan menempel pada paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ACE2 misalnya. Kalau tubuh kita diibaratkan rumah dan corona itu diibaratkan sebagai perampok, lalu ACE2 ini diibaratkan sebagai gelang pintu. Nah, begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh dari virus corona akan terbuka dan ngehack inti sel-sel tubuh dan menipu imun di tubuh kita. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini akan terprogram untuk membunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Nah, lalu ada penyakit seperti campak yang disebabkan oleh virus yang menular melalui pernafasan atau percikan penyakitnya tersebut. Nah, virus ini tumbuh di belakang tenggorokan dan paru-paru. Gejalanya itu juga muncul setelah 10-12 hari, lumayan lama ya. Dan bentuk penyakit ini muncul ruam yang berlangsung selama 5-6 hari di wajah dan kepala yang kemudian menyebar ke dada, tangan, dan kaki hingga ke seluruh tubuh. Mengerikan ya. Nah, kemudian juga ada penyakit DBD, yaitu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus demam berdarah, yaitu jenis ngau. Jika tidak segera ditolong, ini sangat berbahaya ya, karena akan merusak trombosit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Nah, kemudian ada penyakit yang mematikan juga yang disebabkan oleh virus, yaitu AIDS yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Nah, HIV ini masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Nah, sel CD4 ini adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh seseorang. Nah, ini juga berbahaya ya, bisa menimbulkan kematian pada seseorang. Nah, penyebabnya itu ada dari hubungan bebas, hubungan seks bebas, dan berbagi jarum suntik dengan orang lain, juga transfusi darah juga bisa menyebabkan HIV. Nah, virus juga memiliki peranan yang menguntungkan loh, yaitu virus digunakan untuk membuat antioksidan, juga virus digunakan untuk melemahkan bakteri yang bersifat patogen, juga virus digunakan untuk memproduksi vaksin. Nah, sekian dari pemaparan tentang virus ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik keseraman penyakit yang disebabkan oleh virus, virus juga memiliki peranan yang sangat menguntungkan loh. Nah, contohnya seperti virus digunakan untuk membuat antitoksin,
virus juga dapat digunakan untuk melemahkan bakteri yang bersifat patogen. Juga virus digunakan sebagai produksi vaksin. Nah, mungkin sekian dari penjelasan virus kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Oh ya, saya akan menugaskan kalian untuk mengerjakan tugas yang akan saya kirim melalui email kepada KM-nya ya. Oke, cukup sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.